Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya taktik kombinasi yang sangat bagus yang ditampilkan oleh Candidate Master Aditya Bagus Arfan saat menaklukkan perlawanan dari Grandmaster Novendra Priasmoro. Di sini Candidate Master Aditya Bagus Arfan menggunakan catur bow putih dengan nama akun Niches Khalid bin Walid menghadapi perlawanan Grandmaster Novendra Priasmoro yang menggunakan nama akun Niches BKD Catur. Di sini Aditya Bagus Arfan memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion D5 oleh Grandmaster Novendra Priasmoro. Ini adalah pembukaan pertahanan Skandinavia ya. Seperti biasa, jawabannya adalah pion E pukul D5 dan menteri pukul pion di D5. Kuda C3 mengancam menteri hitam dan menteri hitam kabur ke petak D6. Pion D4 dan kuda F6. Kuda F3 dan pion A6 mencegah agar kuda putih tidak merangsek ya ke petak B5 yang cukup strategis. Gajah C4 dan kuda C6 memberikan penekanan lebih terhadap pion putih yang ada di petak D4 walaupun sejauh ini pion putih ini masih aman karena masih dilindungi oleh menteri dan kuda putihnya. Pion D5 memajukan pion satu langkah dengan tempo ancaman terhadap kuda hitam. Kuda pindah ke E5, kuda pukul kuda di petak E5, dan menteri pukul kuda di petak E5 sekaligus dengan tempo skak. Gajah menutup di petak E3 dan kuda G4 mengancam gajah putih 2 kali. Dan ini sebenarnya posisi yang cukup rumit dan dijawab oleh Aditya Bagus Arfan dengan menteri ke D4 memberikan tambahan pengamanan ya terhadap gajah putih sekaligus dengan tempo mengajak adu menteri. Pion C5 di sini mengancam menteri maksudnya. Namun gampang saja bagi Aditya Bagus Arfan dengan pion D pukul C6 dan pion B pukul C6. Tadi adalah langkah N pasan ya. Menteri ke B6 dan gajah D7. Di sini tampaknya Aditya Bagus Arfan akan mencoba menyerang ke pertahanan dari Grandmaster Novendra Priasmoro yang belum rokade. Dan ini sangat bagus ya. Rokade panjang oleh putih dan kuda pukul gajah di petak E3. Lalu pion pukul kuda di petak E3. Dan pion putih ini tidak bisa dipukul oleh menteri hitam karena di sini menteri putih sedang melindungi pion tersebut ya. Benteng B8 mengancam menteri putih dan menteri putih tetap di petak A7, maksudnya tetap di petak diagonal A7 hingga ke G1 untuk tetap memberikan perlindungan terhadap pion putih yang ada di petak E3 ya. Benteng ke D8 dan mulai di langkah ke 16 ini Aditya Bagus Arfan akan memulai langkah kombinasi demi kombinasi yang akan membuat Grandmaster Novendra Priasmoro menyerah. Pertama, diawali dengan benteng pukul gajah di petak D7 dan di sini harus dimakan ya dengan benteng pukul benteng di petak D7 dengan tempo ancam menteri dan menteri skak di petak A8. Kembali lagi ya, benteng harus menutup karena raja hitam tidak bisa kabur. Maka menteri pukul pion skak. Lalu benteng D7 dan benteng ke D1. Di sini luar biasa ya. Menteri dan
benteng dari putih sama-sama terus mencecar ke benteng hitam. Oleh karena itu terpaksa Menteri Hitam harus memberikan bantuan dengan melangkah ke petak C7 dan langsung saja Menteri Skak di petak A8 dan benteng menutup. Benteng pukul benteng di petak D8 dan Menteri pukul benteng di petak D8. Ancaman tidak berhenti di sini saja, karena ada lagi ancaman demi ancaman dari Candidate Master Aditya Bagus Arfan, yaitu dengan gajah pukul pion skak. Di sini jelas kalau raja pukul gajah, maka menteri pukul menteri. Oleh karena itu, Grandmaster Novendra Priasmoro masih ingin untuk menyelamatkan menterinya dengan raja pindah ke D7. Namun sayangnya ada langkah lagi gajah ke E6. Setelah raja pindah ke C7, maka para pecinta catur sekalian coba tebak satu langkah terakhir apa yang dapat dilakukan oleh Aditya Bagus Arfan untuk membuat Novendra Priasmoro menyerah dengan kuda skak di petak D5 dan tepat di posisi seperti ini. Grandmaster Novendra Priasmoro memutuskan untuk menyerah. Karena apa? Di sini Raja Hitam hanya punya satu petak untuk berpindah, yaitu ke petak D8 atau maksudnya D6. Dan setelah menteri pukul menteri yang di petak D8 dengan tempo skak, maka jelas di sini putih akan unggul kualitas ya, karena hanya bisa dibalas dengan raja pukul gajah. Di sini kita lihat menteri dengan kuda putih jelas jauh lebih unggul ketimbang gajah dan benteng milik hitam. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.